menurut ada beberapa hal ke depan, ya kan, kalau kita lihat apa yang akan terjadi di Indonesia. Kemarin ini kan restoran, mall, apa semua tutup. Ya. Hotel tutup. Ya. Ya kan? Makanan beralih. Ya kan? Melalui Gojek, ya kan, dan macam-macam ya. Proses itu beralih. Nah, hari ini mulai membuka. Yang tadinya ayam turun kan akan naik kan permintaannya. Iya. Ya kan? Yang tadinya telur turun, besok akan naik. Ya kan? Ya. Daging yang kemarin itu berkurang akan naik. Sayur mayur yang karena apa? Restoran mulai buka dan akan ada kunjungan konsumen. Hotel buka lagi. Nah, kalau dia naiknya kaget, pengunjungnya naik kaget, maka permintaan akan meningkat. Tinggal supply-nya kan? Kalau supply-nya kurang, dia akan naik harga. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami mempersiapkan beberapa video untuk menggambarkan apa yang akan terjadi di tahun 2022. Indonesia masih harus mengatasi pandemi COVID, tetapi dengan harapan sekaligus juga mulai memulihkan ekonomi. Saya sudah bersama dengan orang yang cukup lama berkecimpung di bidang ekonomi, di bidang bisnis, ya, dan sangat sukses. Beliau adalah Bapak Fransiskus Welirang, yang biasa dipanggil dengan Pak Franky. Beliau adalah salah seorang direksi PT Indofood Sukses Makmur. Pak Franky, dari sudut pelaku bisnis, mungkin Bapak bisa beri gambaran situasi perekonomian Indonesia tahun 2022 yang tinggal beberapa bulan lagi. Silakan Pak Franky. Begini, kalau bicara situasi ekonomi tahun 2022, ya kan, sebetulnya kalau kita coba melihat ke depan, tentunya kita berharap, ya kan, kita berharap dan lebih baik, ya, itu nomor satu, ya kan. Nah, satu sisi yang menjadi kunci adalah masalah kesehatan. Jadi tetap yang utama sebelum ekonomi itu adalah masalah kesehatan. Artinya pandemi COVID-19. Nah, khusus dalam menangani pandemi COVID-19, ya kan, tentunya pemerintah terus berjalan terhadap vaksinasi. Jadi program vaksinasi ini perlu terus berjalan, ya kan, merata secara nasional. Dan ini seperti kita ketahui, Indonesia tidak mudah
Indonesia negara kepulauan. Tentunya pemerintah berdasarkan teritorial, aerial, terus menjalankan vaksinasi ini. Ya. Saya kira itu nomor satu yang paling penting dari semuanya. Ya. Yang kedua tentunya terhadap disiplin. Bagaimana kita dan masyarakat kita mau dan bersedia mendisiplinkan diri. Yaitu mengikuti prokes. Kita itu yang paling penting dari semuanya. Siapapun juga. Selama disiplin itu berjalan dengan baik, ya kan, dan program itu berjalan terus, ya, tentunya tahun 2022 itu menjadi harapannya. Itu nomor satu. Itu di dalam negeri. Tentunya kita tidak luput dari kondisi global. Ya kan? Nah, karena pandemi itu ada istilahnya sekarang kan kemarin yang kedua, terus datang yang ketiga, keempat. Semuanya bertanya kapan di Indonesia yang ketiga ini datang. Ya. Jadi, namun selama kita disiplin di dalam posisi itu, tentunya kita bisa menangani dan bertahan, dan sambil berjalan secara paralel ekonomi bisa tumbuh. Saya kira semua perkiraan ya tahun 2022 itu semuanya berharap lebih baik. Tidak lepas, saya kira kita sudah mendengar ya kan dari Presiden juga apa yang akan dilakukan, apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Itu nomor satu. Tadi juga dari BI, bagaimana menangani ya kan, keuangan sendiri, ya kan? Dan saya kira sama dengan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bagaimana menjalankan balancing. Ya. Saya kira itu. Ya, Pak Franky, sebagai seorang bisnismen ya, yang wawasannya saya kira sangat luas dengan memperkirakan berbagai situasi, kondisi, melihat apa yang sudah dicapai selama ini kan titik terendah kelihatannya pandemi COVID di Indonesia. Ya. Apakah itu tidak membuat skenario optimis untuk kita di tahun 2022? Kalau ditanyakan itu skenarionya optimis. Ya. Pasti optimis. Ya. Kembali lagi yang menjadi ujian pertama, ya kan? Ujian kita pertama menjelang akhir tahun. Ya. Nanti bagaimana masyarakat kita bisa menjaga dan mendisiplinkan diri, dan bagaimana kebijakan pemerintah menjalan supaya Nataru besok ya kan tidak membawakan gelombang COVID. Itu nomor satu. Saya kira itu yang pertama. Ya. Nanti 4 bulan ke depan, ya kan, kalau itu kita lewati, maka kita memiliki 4 bulan menjelang Lebaran. Oh. Ya kan? Ya, ya. Januari, Februari, Maret, April. Ya. April bulan puasa. Ya. Mei. Lebaran. Ya. Itu ujian yang kedua nanti setelah Lebaran.
Karena pasti ya, ada yang libur, ada yang pasti mudik dan lain sebagainya, dan bagaimana pergerakan dalam pergerakan itu, bagaimana masyarakat mendisiplinkan diri. Ya, jadi itu menjadi kunci, ya kan? Jangan mungkin kita pernah mengalami, ya kan, semester pertama tahun 2021 kan itu cukup tinggi ya. Ya, betul. Ya, cukup tinggi, ya kan? Tapi setelah itu kita kena gelombang ketiga, bulan Juli. Ya. Gelombang kedua. Iya, gelombang kedua itu. Ya. Ya kan? Bulan Juli indikatornya sudah terlihat itu bulan Juli. Indikatornya sudah terlihat. Ya kan? Bulan Juni, dari pertengahan bulan Juni, mungkin setelah Lebaran kan itu ya, setelah libur Lebaran dan lain sebagainya mulai terjadi. Tapi itu pun di luar negeri sudah ada itu Delta, teridentifikasi. Nah, namun terus ya pada akhirnya kan kita kena imbas juga. Bulan Juli itu tertinggi, ya kan? Tindakan yang sangat drastis diambil, ya kan? Tapi tindakannya PPKM. Ya. Tidak sifatnya pola lockdown. Ya. Ya, atau seperti negara-negara tertentu polanya lockdown. Indonesia secara hukum tidak. Demikian, ya kan? Nah, proses itu berjalan dan terus menurun. Ya. Agustus menurun, membaik, ya kan? September membaik. 3 bulan itu proses. Ya kan? Itu membawakan dampak lagi. Ya kan? Otomatis itu dampak. Nah, mulai setelah September kuartal. Nah, ini kuartal September, akhir dari kuartal 3, ya kan? Mulai secara perlahan-lahan kembali lagi ekonomi berjalan. Saya kira itu kalau kita lihat ininya. Sehingga kalau ditanya, bagaimana tahun 2022? Nomor 1 adalah kesehatan. Betul. Dan disiplin. Ya. Bagaimana kita, ya, masyarakat kita, dan kita sendiri ikut mendisiplinkan. Ya. Ya kan? Ya. Dengan hal itu, harapannya mestinya lebih baik. Ya. Ya kan? Ya. Itu dari dalam negeri. Di global, ya kan? Tergantung posisinya. Ya kan? Seperti di Eropa, mungkin di China, di Amerika, Australia, ya kan, negara-negara masing-masing memiliki cara-cara masing-masing. Namun tidak menutupi membawakan masalah untuk ekspor kita kan? Ya. Ya. Saya kira itu. Ya. Itu satu sisi. Nah, pada saat dunia recovery, otomatis akan ada permintaan yang melonjak tinggi. Ya kan? Ya. Nah, akibat pelonjakan tinggi itu apa yang terjadi? Pasti bisa terjadi kelangkaan material. Ya. Atau kelangkaan logistik. Ya. Seperti hari ini kalau kita ekspor, kapal langka, harga kapal naik. Ya kan? Otomatis terjadi kenaikan harga kapal, angkutan, dan terjadi juga kenaikan daripada atau kekurangan. Karena imbalance, kekurangan daripada kontainer. Ya. Saya kira itu adalah hal-hal yang
pasti kita akan hadapi. Nah, kalau kita hadapi hal yang demikian, artinya kalau mau tumbuh kan harus pasti terjadi inflasi. Ya kan? Ya. Inflasi dunia juga mungkin akan berdampak pada kita ada inflasi. Tambah itu adalah indikator daripada pertumbuhan. Ya. Itu adalah indikator daripada pertumbuhan di samping hal-hal yang lain. Ya. Nah, saya kira itu satu sisi. Kalau dia deflasi, pasti resesi. Ya kan? Seperti kemarin ini. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Baik, Pak Franky, kita andaikan seperti tadi bahwa Indonesia membaik, pandeminya, dunia juga ada tanda-tanda membaik, sehingga ekonomi mulai pulih, mulai tumbuh. Tadi dengan risiko ada kekurangan kapal, kekurangan peti kemas. Kira-kira komoditas apa Pak, atau bisnis apa yang akan berkembang? Menurut ada beberapa hal ya kan, kalau kita lihat apa yang akan terjadi di Indonesia. Kemarin ini kan restoran, mall, apa semua tutup. Ya. Hotel tutup. Ya. Ya kan? Makanan beralih. Ya kan? Melalui Gojek ya kan, dan macam-macam ya. Proses itu beralih. Nah, hari ini mulai membuka. Yang tadinya ayam turun kan akan naik kan permintaannya. Iya. Ya kan? Yang tadinya telur turun, besok akan naik. Ya kan? Ya. Daging yang kemarin itu berkurang akan naik. Sayur mayur yang karena apa? Restoran mulai buka dan akan ada kunjungan konsumen. Hotel buka lagi. Nah, kalau dia naiknya kaget, pengunjungnya naik kaget, maka permintaan akan meningkat. Tinggal supply-nya kan? Kalau supply-nya kurang, dia akan naik harga. Tapi kalau supply-nya bisa mengimbangi, maka terjadi kenaikan. Naik itu pasti akan kembali lagi kan? Seperti sebelum pandemi. Ya kan? Tapi pertanyaannya adalah apakah supply-nya cukup. Jadi neraca supply and demand itu merupakan hal yang sangat penting. Artinya bagi peternak ayam kita akan lebih baik. Harusnya ya. Pertanian sayur mayur kita akan juga lebih baik. Ya kan? Ya. Jadi itu kalau kita membicarakan ya, tentunya ya, yang tadinya mungkin kendurinya sedikit, kendurinya tambah lagi ya. Nah, saya kira itu satu sisi akan lebih besar. Ya. Ya kan? Jadi tergantung besarnya kan. Belum tentu sebesar terdahulu, ya kan?
Yang tadinya hanya 10% tambah aja 30% pengunjung kan sudah bertambah ya. Ya. Nah, saya kira itu dari satu sisi. Gitu Ya. 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 Nah, tentu di dalam hal itu kan opportunity. Pak Franky, itu salah satu contoh ekonomi dalam negeri. Nah, kalau ekspor, Pak, kemarin itu kan di luar memang bukan di luar dugaan, tapi kenyataannya seperti itu bahwa ekspor pertanian perkebunan terutama sawit itu kan meningkat sekali, termasuk dari segi angka uangnya. Nah, ini kira-kira ke depan ekspor apalagi, Pak, yang kira-kira bisa tumbuh? Umumnya pasti komoditas kakao, Ya. harusnya biasanya, Ya. ya kan? Entahlah kopi, ya kan? Teh, itu dalam komoditas ya, di dalam posisi itu. Nah, tergantung bagaimana processing kita terhadap, ya kan? Kalau ada processing, ada nilai tambah di dalam posisi. Nah, kelapa sawit kalau kita membaca, ya kan? Atau komoditas-komoditas lain, tentunya kita juga melihat apa sih, dan mungkin di dalam negeri kita tidak pernah banyak membahas dampak apa yang diakibatkan kepada komoditas-komoditas pertanian kita atau pertanian kita akibat daripada perubahan iklim. Ya. Ya kan? Tapi yang jelas perubahan iklim, naik temperatur saja, ya kan, bisa menurunkan produktivitas per hektar. Ya kan? Kenapa? Terjadi perubahan-perubahan. Namun di Indonesia kan pasti kan alam kita kan berjenjang. Ya. Ya kan, ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Ya kan, proses penyesuaiannya itu tidak perlu penyesuaian di dalam posisi. Tapi perubahan iklim juga membawa bencana. Ya kan? Ya. Umpamanya bencana. Apa yang di Amerika, di Kanada, bencana. Mungkin pada awal tahun kan sudah dilihat bencananya apa. Es, terus banjir. Hari ini kita lihat di Vancouver banjir. Ya kan? Produk pertaniannya rusak. Ya. Ya kan? Saya kira itu. Akibatnya gandum, ya kan, atau biji-bijian turun. Di Kanada 33% gagal panen. Di Amerika lebih besar, 40% gagal panen. Di Rusia juga ada gagal panen. Itu membawakan biji-bijian ekspor dari mereka naik. Naik harganya maksudnya. Iya. Itu satu sisi. Ya. Bagus kalau itu saja. Hari ini di Australia bagian timur lagi panen, hujan. Rusak. Sudah. Produk pertaniannya. Sama saja kalau kita lagi panen beras, ya. Datang hujan, rusak. Ya. Ya kan? Jadi ada kebanjiran. Sama. Ya. Perubahan iklim yang ada, ya kan? Kita punya hujan juga yang cukup besar. La Nina. Ya. Berdampak dengan kebun sawit. Ya kan?
Entahlah berapa banyak tempat daerah-daerah kebun sawit yang banjir. Ya. Kalau banjir artinya apa? Nggak bisa panen kan? Kan biasanya setiap hari kan ada ngambil kan biji. Kalau nggak bisa panen, akibatnya apa? CPO-nya turun. Kalau CPO-nya turun, harga naik. Ya kan? Ya. Karena produksinya pasti orang sudah mengatakan produksinya akan turun. Ya. Harga akan naik. Itu nomor satu. Ya kan? Kalau dia turun, ya kan? Harga CPO naik, ujung-ujungnya kan minyak goreng naik. Ya. Oke. Kalau kita bicara minyak goreng, ya kan? Maka kita bicara lagi, ya kan? Berapa banyak CPO yang untuk minyak goreng makan? Berapa banyak CPO yang untuk biodiesel? Dua-duanya penting. Satu untuk manusia, yang satu untuk energi bakar. Iya kan? Nah, neracanya bagaimana? Ya kan? Kalau neraca dia turun, yang paling penting kan pangannya kan? Ya. Ya kan? Apakah itu diimbangi dalam kebijakan? Itu nomor satu. Ya kan? Minyak goreng juga ada ekspor. RBD oil. Ya. Ya kan? Kalau ekspornya dalam tangki. Nggak ada masalah. Ya kan? Kalau di dalam negeri, daerah kita negara kepulauan. Ya. Harus diangkut dalam kontainer. Ya kan? Ada nggak kontainer ke daerah? Ini tantangan. Ya kan? Satu. Yang kedua, kalau tangki untuk ekspor gampang. Kalau kontainer untuk ekspor susah. Ya udah, tangki aja. Nah, artinya kembali lagi kan, neraca kebutuhan dalam negeri dan neraca ekspornya harus dibalance kan? Untuk dalam negerinya. Ya. Baru satu. Ya kan? Anda mungkin merasakan ini. Kemarin naik 15%. Papua dan NTT naik nggak? Mungkin 40%, saya nggak tahu. Ya kan? Karena kita negara kepulauan. Dan ada gangguan daripada kurang kontainer, kurang mungkin kapal, nggak tahu. Ya kan? Nah, tentunya di dalam hal ini peran pemerintah terhadap data neraca-neraca ini penting. Pak Franky, apakah komitmen pemerintah ya, banyak negara juga dalam pertemuan di Glasgow belum lama ini, itu nanti akan membebani perekonomian atau tidak? Harusnya tidak. Ya. Harusnya tidak. Tapi kuncinya bagaimana memanfaatkannya. Ya kan? COP6 kita berbicara bagaimana mengurangi, ya kan? Dan menuju kepada green industries juga. Gak apa-apa. Ya.
Ya Tapi kan? kan ya ekonomi kita Artinya kalau kita berjalan, ya, ya kan, kita dapat apa? Ya kan? ya, Nomor satu itu. Nomor dua, kita tropis. Saya bisa jual penyerapan CO2, ya kan? Cara hitungnya gimana? ya, Ya kan? Karena harus ada base-nya kan? ya. Harus ada base-nya. Nah, kalau tidak ada base-nya, saya hilang kesempatan untuk mendapatkan uang kan? Ya. Ya. Satu sisi kita mengurangi satu sisi, tapi satu sisi bagaimana kita mendapatkan ya uang dari apa yang ada, apa yang disepakati. Bagi pengusaha kan bagaimana mendapatkan uang itu kan, Ya. ya kan? Ya. Nah, namun harus ada base-nya kan? Artinya ada tim auditornya, Ya. ada tim. Umpamanya, ya kan, kebun kopi, kebun kakao, siapa yang audit bahwa dia green? Ada nggak yang di Indonesia auditor yang terakreditasi? Ya. Ya kan? Nah, kakao kita beberapa mendapatkan dana luar negeri untuk diaudit. Ada. Nah, kalau dia sudah diaudit, maka dia ya kan tata cara penanganannya semua ya, termasuk keamanannya, nah, dia punya nilai. Pak Franky, yang sekarang kelihatannya dituduh menjadi penyebab apa itu peningkatan suhu itu adalah kegiatan industri dan energi yang paling besar. Nah, padahal kita ini sedang apa ingin menggalakkan industri dan sangat tergantung kepada energi, misalnya seperti batu bara dan sebagainya. Apakah itu tidak akan merepotkan kita ke depan? Prioritas kan? Ya. Ya kan? Nomor satu prioritas. Ya. Nomor dua kan bisa di trade in kan? Ya. Ya kan? Nah, bagaimana kita men-trade in-nya? Artinya balancing kan? Berapa yang dihasilkan, berapa yang diserap, ya kan? Jadi jangan dilihat dari satu sisi di dalam posisi itu, ya kan? Nggak apa-apa. Kalau kita butuh pakai batu bara, oke. Jangan bertambah atau bagaimana membalancing hal itu, ya kan? Ya. Nah, Cina juga pakai batu bara kok, Ya. ya kan? Cuman dia jaga tahun ini sekian, tahun ini sekian nanti, ya kan? Nah, itu hal itu jadi tidak dilarang menghasilkan CO2. Wong yang menghasilkan CO2 yang terbesar itu kan di negara maju itu, Ya. ya kan? Wong kita baru kok. Jadi menurut saya kita juga, ya kan? Jadi kita juga tidak perlu takut-takut sekali di dalam hal itu karena ada balancingnya. Ya. Nah, balancingnya inilah yang perlu kita jaga. Nah, istilahnya neraca CO2. Nah, di dalam proses itu pemerintah punya kebijakan-kebijakan, ya kan? Mengurangi penggunaan, ya kan, diesel, diarahkan ke diarahkan ke
matahari, angin, ya kan? Ke air. Ya. Jadi terprogram di dalam hal itu. Nah, selama itu ada program dan terus ada indikator-indikator yang proses perubahan itu, kita jalan. Ya kan? Nah, di kita itu dituntut ya disiplin lah di sana. Ya. Pak Franky, sekarang kita bicara mengenai ekonomi pangan. Kira-kira ke depan ini prospeknya seperti apa? Karena dari tahun ke tahun ketergantungan kita itu dari impor besar. Beras kadang-kadang masih impor, gula banyak sekali impor, kedelai lebih banyak yang impor daripada yang produksi dalam negeri, gandum sepenuhnya impor. Nah, ini menurut Pak Franky ke depan seperti apa ya? Apa yang harus kita kerjakan dengan green economy itu? Kan pertanyaannya, ya kan? Ya. Kalau semuanya mau kita tanam, ada nggak lahan kita? Ya. Ya kan? Ya. Nomor satu itu. Kalau semua yang kita butuhkan itu kita tanam, Ya. kita punya lahan atau tidak? Atau kita babat hutan lagi? Ya. Ya kan? Saya kira tidak begitu. Ya kan? Jadi harus dilihat secara totalitas dan prioritas strategik. Ya kan? Ya. Kalau gula, ya kan, sejarah gula. Ya. Dulu kita eksportir gula kan? Ya, betul. Ya kan? Awal tahun 1900-an. Ya. Ya kan? Tapi sesudah itu kan kita ketinggalan. Ya. Ya kan? Nah, yang memakan gula itu, ya kan? Kan bukan hanya orang kan? Industri. Iya. Ya kan? Kalau gula itu untuk ke industri, dia membutuhkan spesifikasi tertentu. Pertanyaannya, ya kan? Seberapa besar industri gula kita bisa memenuhi prasyarat yang dibutuhkan oleh industri itu? Ya kan? Yang hari ini dikatakan rafinasi. Rafinasi ya sama aja, itu gula kristal. Iya. Ya kan? Dia gula kristal dia. Hanya dia lebih halus. Tentu. Ya kan? Kedua, ya kan? Spesifikasi dari kontennya itu berbeda. Nah, dalam proses industrialisasi industri gula kita itu, industri gula kita terdahulu tidak meningkat. Ya. Itu nomor satu. Ya kan? Yang nomor dua, pertanyaannya, ya kan, tebu kan? Ya. Tebu. Tebu kita, benihnya apakah produktif atau tidak? Bagaimana? Yang mana tebu yang produktif? Ya kan? Artinya memberikan. Kita, Indonesia, mengajar di tahun 60-an India cara bercocok tanam tebu. Hari ini di India, tebunya adalah bisa mengembangkan benih yang produktivitasnya tinggi. Itu nomor satu. Ya, saya bukan ahli benih. Ya kan?
Kalau pengusaha kan hanya melihat produktivitas. Ya kan? Nah, kalau produktivitasnya tinggi, lahannya kecil, ya kan? Penghasilan petaninya tinggi. Kalau produktivitasnya rendah, ya kan? Butuh lahan yang besar, hasil petaninya kecil. Itu istilahnya kan nilai tukar itu. Ya. Sehingga benih merupakan hal yang sangat penting. Ya kan? Baru proses, ya kan? Artinya tata cara menanam dan pupuk dan lain sebagainya. Saya kira itu. Nah, itu satu sisi. Kedua, ke industri gula. Industri gulanya belum bisa menghasilkan, ya kan, artinya ikumsa. Saya nggak tahu ikumsa, ya kan, di dalam itu. Yang diprasyaratkan kebutuhan untuk industri. Hari ini ada sebagian. Ada sebagian. Ya kan? Nah, sebagian itu pun karena tebu tidak. Karena kita tidak punya industri yang menghasilkan gula gelondongannya itu loh. Apa namanya? Ya kan? Nah, kekurangan gula itu yang diimpor itu. Ya kan? Dan itulah dikristalkan. Karena begini, tebu ini kan musiman. Kalau di Indonesia itu tebu itu kan setiap musimnya tanamnya 6 bulan, jadi satu musim kan, setahun sekali. Ya. Terus industri gulanya yang 6 bulan lagi ngasok. Produktif nggak? Produktif nggak? Nggak produktif kan? Ya. Kalau mau di sini besar-besaran, ya kan, harusnya bikin, ya kan, ke raw sugar kan. Raw sugar bisa disimpan. Hari ini kita menyimpan gula kristal. Ya kan? 6 bulan produksi terus, ya kan? Waktu panen mungkin produksi 6 bulan, sesudah itu ngasok. Nah, gulanya itu disimpan. Ya kan? Ya. Biaya finance-nya berapa gitu? Ya kan? Nah, sehingga kita perlu melihat tatanan itu. Jadi, jadi impor itu adalah sesuatu yang kalau dia impor, dia pakai dalam negeri, tapi impor dia juga bisa ekspor, nggak apa-apa kan? Berapa yang ekspor, berapa yang impor kan? Jadi diproses saja di dalam negeri, Pak? Proses, ada masalah, ya kan? Sama, ya kan? Beras, nah beras inti, prioritas, ya kan? Sampai hari ini kan beras katanya cukup kan? Ya. Jadi ada impor kecil, itu spesifikasi khusus. Tapi kan tidak ada yang sampai hari ini dilihat cukup. Jadi ini neraca kembali lagi. Dan mengikuti tanamnya berapa banyak, ya kan? Availability benihnya berapa banyak, itu semuanya kan diikuti, ya kan? Itu Mentan lah yang tahu di dalam posisi itu. Saya kira itu sampai hari ini beras menurut saya no problem. Yang cilaka itu jagung.
Ya kan? Nah, neraca jagung ini nggak jelas. Ya kan? Ingin meningkatkan jagung, tapi jagungnya nggak jelas neracanya. Mengapa? Ya kan? Harus bertanya kepada industri pakan ternak. Yang terbesar itu kan yang memakan jagung itu kan industri pakan ternak. Ya kan? Kurang lebih 20. Hari ini mungkin mereka di sekitar 20-23 juta ton. Kalau 50% saja jagungnya, ya kan, dia butuh kurang lebih 11-12 juta ton. Ada nggak kita 12 juta ton? Nggak tahu saya panen jagungnya berapa kali. 2 kali, 2 musim, atau 1 musim. Nah, saya kira itu. Dan kita ini negara kepulauan. Ini angkutan jagung itu juga jadi angkutan dalam negeri itu menjadi tantangan kan? Ya. Potensi kebutuhan jagung sangat besar. Ya kan? Jadi itu satu sisi. Dan hari ini itu diregulasi. Nggak boleh. Kalau impor jagung itu harus ada izin. Ya kan? Kedelai. Kedelai kita spesifik. Kedelai yang diimpor lain gitu. Ya kan? Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan di dalam posisi itu dan jelas pertanyaannya apakah cukup lahannya. Ya. Saya kira itu yang menjadi tantangan kita. Dan di Indonesia kedelai itu untuk apa sih? Terbesar kan tahu atau tempe. Ya kan? Saya kira itu bagian yang terbesar. Sisanya kecap lah sedikit. Nggak besar di sana. Ya kan? Yang 100% tadi dikatakan gandum. Gandum ya. Ya. Itu betul gandum. Ya kan? Kalau kita bicara melihat gandum ya memang Indonesia bisa tanam gandum. Ya kan? Indonesia memiliki benih gandum dari India. Ya kan? Tapi yang mana prioritas? Beras atau gandum? Pilihan. Kembali lagi kita bicara lahan. Nah, gandum sendiri, ya kan? Berapa banyak dipakai dalam negeri untuk menghasilkan tepung terigu? Anda jangan salah ya. Gandum juga dipakai untuk pakan ternak. Oh. Jadi bukan terigu aja. Ya. Jadi itu satu sisi. Tapi kalau dia jadi terigu, dia jadi roti, jadi biskuit. Ya kan? Jadi mie instan, jadi mie lain-lain. Ya. Jadi kue-kue. Berapa banyak mie instan ekspor? Berapa banyak biskuit ekspor? Kalau biskuitnya ekspor, dia bawa apa? Ya kan? Dia bawa coklat Indonesia dalam. Ya kan? Tambah nilai tambah. Entahlah. Kalau mie instan dia bawa apa? Pasti dia pakai minyak goreng Indonesia. Ya kan? Semua bumbu-bumbunya apa impor? Semua bumbu-bumbunya ada dalam negeri. Ya.
ya kan? Jadi gandum yang ekspor itu hanya sebagian, tapi membawa produk-produk Indonesia juga. Belum dihitung sih berapa kontribusinya, ya kan? Jadi dan berapa bagian juga akibat itu pengganti karbohidrat mengurangi beras. Balancing. Saya kira itu. Nah, sehingga kalau kita bicara impor, alam kita nggak bisa kontrol. Bisa terjadi ada tahun-tahun di mana kita gagal panen. Sehingga karena itu di dunia, ya kan, ada satu kesepakatan, selalu membicarakan kesepakatan, tidak bisa, ya kan, memanfaatkan. Kalau negara membutuhkan itu harus bisa dibantu satu sama lain. Ya kan? Jadi trade in kan namanya. Nah, tentunya ini bukan sesuatu yang mudah membacanya. Perlu balancing. Saya kira itu. Ya, Pak Franky, kalau gitu, kalau boleh disimpulkan gitu, ini apa yang harus diputuskan oleh pemerintah ini dalam kebijakan, baik kebijakan pangan, kebijakan energi, mana yang harus mencukupi kebutuhan dalam negeri, mana yang harus prioritas ekspor untuk dapat devisa, itu bagaimana cara menerangkan dengan mudah? Saya kira pemerintah sudah tahu, ya kan? Pemerintah sudah tahu dan di tingkat saya nggak bisa menginikan ya. Di tingkat pemerintah itu ada prioritas-prioritas yang ditangani, ada prioritas-prioritas yang ditangani, ya kan? Tapi apapun juga, saya kira pasti di kabinet itu membahas. Hari ini dia bahas A, besok dia bahas B, ya kan? Yang merupakan apa yang diistilahkannya itu adalah produk-produk strategis kan? Dan itu keluar produknya, ya kan? Seperti kebijakan energinya kan sudah makin hari makin jelas kan? Ya kan? Saya kira itu. Nah, tidak bisa Aladin. Yang paling penting itu termonitor indikator perbaikannya bagaimana. Nah, itu yang paling penting semuanya. Jadi target-target dan indikatornya ada. Saya kira Presiden itu sangat senang dengan target. Ya kan? Saya kira itu. Nah, terakhir Pak Pak Franky, ya, jadi perekonomian ini kan perekonomian nasional ya. Kalau dulu secara teori itu yang berperan kan BUMN setengah pemerintah, kemudian masyarakat, antara koperasi, kemudian swasta. Nah, pertanyaan saya sekarang, mana sebenarnya yang sekarang paling besar melakukan mempengaruhi perekonomian Indonesia? BUMN berperan untuk hal tertentu, ya kan? Untuk satu sektor-sektor yang perlu dibutuhkan dalam rangka perkembangan, ya kan? BUMN itu merupakan lead up. Nanti bisa diikuti swasta. Jangan keterusan tapi. Ya kan? Tapi BUMN itu kan menangani hal-hal yang strategis. Ya. Seperti
minyak kan, ya kan, energi minyak ya, Pertamina, ya kan. Nah, tergantung pola menangani dan managingnya, ya kan, pupuk, ya kan. Apalagi ya, nah, pembangunan jalan membuka, Ya. di mana swasta, ntar dulu deh, saya mau lihat dulu. Ya nggak apa-apa, BUMN besok jual aja sama swasta, ambil untung. Ya kan? Nah, BUMN itu di sana. Ya kan? Nah, umpamanya ya yang hari ini. Ya kan? Silahkan swasta jalan. Tapi BUMN yang lebih dulu kan untuk vaksin. Ya. Ya kan? Nah, tapi silahkan selanjutnya juga swasta boleh. Ya kan? Tapi kan swasta siapa yang mau? Ya kan? Mungkin untuk obat-obat tertentu BUMN dulu dia lead di dalam posisi itu. Ya kan? Saya kira itu. Ya. Nah, satu lagi adalah ya, bisnis swasta ya kan, bergandeng tangan lah di dalam hal itu mengikuti kebijakan kan, seperti industrial estate dan lain sebagainya, ya kan. Namun kan pelabuhannya kan BUMN kan. Ya. Ya, kait mengait, ya kan. Ya. Nah, tantangannya adalah apakah manajemen itu at par atau tidak. Ya kan, satu. Kedua, mengikuti era dan zaman. Ya. Seberapa advance-nya. Ya kan? Di dalam posisi itu dalam manajemen masing-masing. Ya kan? Umpamanya di swasta kan digital kan? Ya. Mungkin dia sudah berjalan digital. BUMN seberapa jauh digitalnya? Ya. Ya kan? Saya kira itu. Ya. Itu. Nah, itu berpacu dengan melodi kan? saya kira itu. Yang ketinggalan kooperasinya. Oh iya, masyarakat ketinggalan ya. Yang ketinggalan kooperasinya. Karena itu tidak tertata dalam posisi itu. Ya, baik Pak Franky, saya kira petanya sudah agak jelas ya. Tapi salah satu kesimpulannya adalah bahwa tahun 2022 menjadi tahun harapan untuk pemulihan ekonomi. Saya kira itu adalah tahun 2022 memang tahun harapan. Ya. Ya kan? Dalam hal ini. Namun tetap kita mengharapkan bahwa pemerintah itu mengkonsentrasikan diri kepada UKM-UKM. Ya. Karena UKM ini yang akan menghadapi masalah akibat kenaikan-kenaikan komoditas. Saya kira itu yang sangat penting. Ya. Dampaknya ya karena kebutuhan akan meningkat tajam, nanti ada masalah-masalah yang akan dihadapi oleh UKM-UKM. Itu ya jadi Pak tahun Franky. 2022 boleh dikatakan tahun harapan. Ya. Baik, terima kasih sekali kesimpulan dari Pak Franciscus Welirang, Pak Franky, yang tiada hari tanpa bergelut dengan masalah bisnis, masalah ekonomi. Beliau adalah salah seorang direksi dari company besar, perusahaan besar, PT Indofood Sukses Makmur. Sekali lagi terima kasih informasinya. Terima kasih, Pak Bambang. Ya, sukses terus Pak Franky. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Ya, lama tidak ketemu, Pak. Ya.